Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hari ini tanggal 22 Juni 2021 kita masih diberikan kesehatan, rahmat, hidayahnya untuk hadir di tempat ini dan kita mengikuti acara bincang seputar kesehatan. Dan narasumber kita hari ini Bapak Dr. Naris Mahmudin, RC SKMKes, yang akan membawakan materi tentang pengenalan pencegahan serangan jantung dan pembuluh darah. Baik, untuk itu kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Direktur Direksi, Bapak Ibu, khususnya Bapak Dr. Khalid, Direktur kami yang lalu, seandainya bisa 2 periode maka beliau masih menduduki direktur sekarang. Baru beberapa bulan yang lalu ya belum ada penggantinya sekarang. PRT saja. Hadirin Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di luar, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kita masih diberi kehidupan, kesempatan hidup untuk bagaimana kita senantiasa membenahi diri dan bagaimana kita ini bermanfaat juga untuk orang lain. Hadirin, kita hari ini berbincang-bincang tentang jantung, ya, khususnya serangan jantung. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya Mahmudin, tugas di sini juga Rumah Sakit Wahid Sudoso sebagai ketua komite perawatan di sini. Ya, ini tempat kita yang ada sekarang ini di lantai 2. Jadi ini bengkelnya jantung ya di Indonesia Timur. Pusat jantung terpadu di sini. Ada 8 lantai sampai rehabilitasi. Kita sekarang berada di lantai 2, di lantai 1 ya, di PJT ini. Ya. Baik, kita bagaimana mengenal, mencegah ya, dan bagaimana penanganan ya, serangan jantung dan pembuluh darah. Ya, kita tahu bahwa jantung kita ini ya memompa terus menerus mulai berapa bulan dalam perut ibu sampai kita mati. Ya, kalau jantung berhenti tidak sama dengan fungsi-fungsi yang lain. Kalau mata berhenti satu, ya paling gigcok namanya. Kalau mau berhenti dua-duanya buta, tapi masih hidup. Tapi kalau jantungnya berhenti sedikit saja, ya itu bisa fatal. Ya, jantung kita ini berdenyut terus menerus. Baik, sebagai pendahuluan bahwa fenomena yang terjadi pada saat ini, penyakit jantung itu menduduki urutan pertama di negara maju, termasuk Indonesia, negara berkembang. Ya, jadi makin maju negara, makin banyak penyakit jantung. Kenapa? Nanti kita lihat ya setelah pesan-pesan berikut. Sebagai data ini semua bahwa serangan jantung ini menduduki urutan pertama. Ya,
Kalau kita pemerintah sekarang ini mengidolakan paling banyak corona, sebenarnya bukan ya. Yang paling banyak sekarang ini ya saat ini adalah kematian karena jantung ya, penyakit jantung. Sebagai data bahwa memang penyebab kematian jantung dan pembuluh darah itu menurut urutan pertama ya, termasuk di Indonesia. Dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain ya. Jadi urutan pertama ini semua data bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu menunjukkan urutan pertama. Ya. Kita tahu bahwa jantung kita ini terus-menerus bekerja. Terus-menerus bekerja. Ya. Jantung kita mempunyai listrik sendiri, mempunyai saraf sendiri. Tidak sama dengan paru-paru misalnya kita bernapas oleh karena saraf dari otak, medula oblongata. Ya. Kaki bisa berjalan karena dari otak, mata melihat, tangan ya dan sebagainya semua dari otak. Tapi jantung mempunyai saraf sendiri, namanya saraf otonom, ya sistem produksi yang bisa memberikan impuls atau rangsang jantung sehingga jantungnya bisa berjoget, ya memompa darah, ya, sistol dan diastol. Namun listrik ini juga dipengaruhi susunan saraf pusat. Misalnya kita stres, ya, kita berpenyakit, habis lari itu kaget, itu bisa pengaruh saraf pusat simpatis, ya. Kalau cepat jantungnya itu pengaruh simpatis, kita stres ya. Ada petugas kesehatan yang rapi, jantungnya cepat sekali. Artinya itu stres mungkin atau penyakit, ya. Atau lambat sekali, kurang dari denyutan yang sebenarnya, kurang dari 60 kali per menit, itu bisa karena saraf parasimpatis di susunan saraf pusat. Ya. Kemudian jantung kita ini itu diperdarahi oleh pembuluh darah juga, pembuluh darah koroner. Inilah yang pembuluh darah ini yang banyak masalah. Kalau ada penyempit atau buntu di sini maka bermasalahlah denyutan atau pompa darah. Ya, kalau kita lihat ini jantung kita ya yang bergerak terus menerus, di mana jantung kita memompa darah terus menerus, ya sepanjang kita hidup. Ya, kita harus tahu bahwa jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh melalui selang-selangnya, melalui pipa-pipa pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, dia dari jantung keluar ke seluruh tubuh. Ada pembuluh darah vena, dia dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Jadi kita punya pembuluh darah ini, ya ini masing-masing punya fungsi nih. Punya fungsi ya, atrium kanan, atrium kiri ini adalah serambi jantung kita ini itu fungsinya menerima darah. Satu menerima darah dari seluruh paru-paru, khusus atrium kiri atau serambi kiri. Satu menerima dari seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki masuk semua ke atrium kanan atau serambi kanan. Kemudian khusus yang dua di bawah ini itu memompa darah. Fungsinya memompa darah. Ya. Khusus serambi bilik kanan itu memompa darah ke seluruh paru-paru. Ya. Khusus yang kiri tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Begitu terus menerus kita punya jantung. Ya. Coba klik ini supaya lebih jelas lagi. Oke. Ini kita perlu pahami nih sebagai orang kesehatan atau masyarakat awam perlu kita ketahui kita menjantung. Jadi jantung kita berada di tengah-tengah dada kita, lebih banyak condong ke kiri. Ya, tadi ada serambi, ada bilik, ya, bilik. Ya. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya itu mengedarkan oksigen dan nutrisi ya ke seluruh tubuh sehingga ya sel-sel kita, jaringan kita mendapat makanan yang baik. Jantung kita berdenyut berapa kali bisa kita hitung? Berapa kali per menit, per jam, per hari, per tahun. Selama hidup kita bisa hitung, ya. Dengan rata-rata dan jantung kita berapa? Ya, kita bisa hitung. Ya, tadi
bahwa aliran darah dari seluruh tubuh semuanya masuk ke jantung, pada atrium, pada serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian ke seluruh paru-paru. Dari paru-paru kembali dalamnya membawa oksigen yang kita hirup itu, ya, masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, ke seluruh tubuh kembali. Begitu terus menerus, ya, sehingga ya kita ini hidup ya sebagaimana yang kita harapkan, ya, sehat. Jadi kalau jantung kita sehat, masalah semuanya sehat, ya, tidak sama dengan yang lain. Kalau kaki misalnya tidak sehat, ya paling pincang saja. Ya, begini terus menerus, ya. Ini kalau kita mendengarkan bunyi jantung, ya, melalui stetoskop, itu petugas kesehatan sangat paham betul, ya, tentang bagaimana bunyi jantung, ya, bunyi jantung 1, jantung 2, yang seperti dengan sistol, diastol itu, ya, kalau ada kelainan-kelainan itu bisa kita ketahui. Ya, di jantung mempunyai pintu, ya, namanya katup. Itu darah yang sudah masuk ke sini tidak boleh kembali ke sini. Kapan kembali? Ya, itu namanya bocor katupnya. Ya, bocor, ya, tidak boleh kembali. Yang sudah masuk dari atas ke sini, ya. Demikian pun yang ke sana, ya, dari sana tidak boleh kembali dari atas ke bawah sini, ya. Ya, jantung diperdarai oleh pembuluh darahnya sendiri, namanya pembuluh darah koroner. Ya, inilah yang banyak masalah saat ini yang di dunia. Ya, Blood vessels that with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring which keeps it beating. Oke. Ya, kembali ke sini, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa jantung kita seperti pipa-pipa dari pam, ya. Pam makin jauh makin kecil. Di rumah kita kecil, ya. Pam itu besar, ya. Kemudian pipa ini bisa, kalau kotor-kotor airnya, maka bisa tertempel itu kotoran-kotoran dalam pipa. Itulah yang membuat aliran darah kita, ya, seperti pipa. Ya, aliran air dari pam ke rumah kita itu kurang. Kenapa? Karena ada hambatan-hambatan, ada kotoran-kotoran. Ya. Nanti kita lihat kotoran-kotoran apa itu, ya, yang menghambat. Ya. Jadi kalau kita tahu tadi fungsi jantung kita sebagai pompa, gium dan sebagainya, maka ya kelainan-kelainan jantung kita bisa tahu juga, harus tahu juga sebagai manusia, ya, yang sudah sekolah, sampai SD, sudah kita pelajari SD, SMP, SMA, ya, apalagi petugas kesehatan, ya, apalagi dokter, sangat paham tentang jantung. Ya, kelainan-kelainan ini misalnya kelainan jantung bawaan, sejak dari perut sudah ada kelainan kadang-kadang, ya. Ya, dan ini banyak ini. Ada namanya patenductus arteriosus, ya, ada hubungan antara aorta dan arteri pulmonalis, bocor, ya. Ini bocor antara serambi kanan serambi kiri. Ini bilik kanan bilik kiri bocor, ya. Ada kelainan namanya TOF, terontovalov, ya. Ada pertukaran antara pembuluh darah besar kanan dan kiri, ya, dan sebagainya, ya. Sebagai khusus penyakit jantung bawaan ini banyak, ya. Kemudian katup itu dua saja namanya. Katupnya atau pintu yang terbuka tadi itu buka tutup, ya, kaku, kemudian bocor katupnya, namanya insuficiency, ya. Kemudian kelainan dinding jantung, ya, ini paling banyak ini kelainan dinding jantung. Ada banyak iskemia miokard. Iskemia miokard itu adalah kurangnya aliran darah ke otot jantung, ya, karena adanya sumbatan-sumbatan tadi. Ya, adanya kotoran-kotoran dalam pembuluh darah itu sendiri, ya. Bisa terjadi sumbatan total, disebut dengan infarkt miokard. Biasa disebut di sini STEMI, ya. STEMI, ST pasif miokard infarkt, ya, atau non STEMI. Kemudian bisa denyutannya tidak bagus karena ototnya tidak bagus, kaku ototnya, sehingga pompanya tidak bagus. Ya, biasa disebut dengan kardiopati. Kemudian bisa terjadi apa disebut dengan peradangan kitis, ya, peradangan dinding jantung, bisa perikarditis, ya, miokarditis, endokarditis, ya, epikarditis. Itu seluruh dinding jantung bisa meradang, ya, tergantung dosanya di mana. Ya. Kemudian kelainan listrik jantung, ya, secara garis besar saja bahwa kelainan ini, ya, listrik jantung ini banyak sekali listriknya.
Dan ini paling bahaya kalau terjadi gangguan irama. Kalau gangguan irama, gangguan listrik tadi berarti pompa jantung ya itu terganggu. Kalau pompa terganggu maka ya bisa batal ya. Oke, jadi semua kelainan-kelainan ini bengkelnya ada di rumah sakit sini. Ya, mulai dari boring di sini, lantai satu ini pemeriksaan semua. Ada semua sini pemeriksaan. Semua ada, ya. Rekaman jantung, ada melihat mulai fungsi otot jantung, lihat struktur anatomis jantung, ya. Melihat di sini ada tracing namanya, bagaimana mengetahui beban jantung kita, ya. Jantung kita bisa dibawa lari enggak? Pakai lari enggak? Ya. Dan sebagainya, ya. Jadi diagnostik jantung semua dari sini. Sampai kateterisasi jantung. Langsung dilihat jantungnya. Ya, di bawah jantung bisa dilihat, pemudarannya bisa dilihat, ya tersumbat berapa persen, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua penyakit jantung, kelainan-kelainan jantung, bengkelnya di sini, ya, dokternya semua yang di sini, ya, semua dokter-dokter yang ada di luar, ya di Makassar khususnya, ya, selalu berpusat di sini sama-sama untuk bagaimana penanganan kelainan-kelainan jantung. Ya, nah ini, jadi kedaruratan jantung ini, ya, yang terbanyak adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini yang paling banyak, ya, adalah kelainan pembuluh darah jantung sendiri, ya, mungkin penyempitan sampai penyumbatan. Nah, bahayanya kalau penyumbatan bisa terjadi irama yang tidak bagus, aritmia. Begitu irama tidak bagus, maka pompa jantung tidak bagus. Begitu pompa jantung tidak bagus, langsung jatuh, ya, bisa shock, ya, bisa sinkop dan sebagainya, ya, jatuh. Ya, makanya perlu kita bagaimana penanganan nanti kita lihat, ya. Selain itu banyak, ya, penyakit lain termasuk penyakit jantung bawaan tadi itu bisa terjadi emergensi juga, ya. Tapi yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Ini kita membicarakan itu. Ya, bagaimana itu penyakit ya, jantung koroner? Ya, kalau kita tahu tadi pembuluh darah kita ada di bagian kanan, yang pembuluh darah jantung kanan, ya, pembuluh darah jantung kanan. Kemudian ada pembuluh darah yang ke kiri, dari aorta ke kiri, yang pembuluh darah jantung kiri. Ya, pembuluh darah di kiri itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena bagian otot kiri itu tebal ototnya. Kenapa tebal ototnya? Karena dia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau yang kanan itu memompa darah ke seluruh kepala saja, dekat. Kalau kiri memompa darah dari kepala sampai kaki. Jadi lebih tebal dia. Jadi Tuhan Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan kita punya jantung untuk bagaimana dia berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kalau ada tersumbat misalnya, ya, ada namanya perkapuran, ya, ada kotoran-kotoran dalam pembuluh darah, itu bisa menempel di pembuluh darah, ya, namanya aterosklerosis, ya, yang normalnya begini, aliran darah terus-menerus bagus seperti pipa yang bersih, ya, tapi kalau pipanya kotor, airnya kotor itu bisa menempel di pipa, ya. Tersumbatlah, menyempit. Ini kadang-kadang kalau kita jalan, ya, atau kerja berat itu sakit dada, ya. Sakit dadanya bagaimana nanti kita lihat, ya. Ya, ini kalau serangan jantung tiba-tiba ada tersumbat misalnya. Tersumbat di sini. Ya, bagian kiri ini, maka otot ini yang mati semua ini. Ini mati semua, ya. Tersumbatnya oleh karena yang perkapuran tadi itu pecah, bisa pecah. Pecah, maka pembuluh darah dalam pembuluh darah itu keluar di dalam pembuluh darah. Maka itu disebut dengan trombus, ya. Adanya sumbatan karena adanya trombus, ya, pembekuan darah. Itu darah berdarah, pembuluh darah berdarah, maka itu bisa beku, ya. Itulah yang menyumbat jantung kita, ya. Dan kalau ada begitu, itu bisa tiba-tiba terjadi aritmia. Listriknya tidak bagus. Begitu listrik tidak bagus, itu bisa langsung jadi. Kalau tidak tahu penanganannya, ini
ya balik ke Balikpapan ya. Begitu ya. Jadi harus tahu pengenanannya. Nanti kita mungkin nanti di sini juga ada penanganan bagaimana kalau ada henti nafas, henti jantung di rumah ya, nanti kita beritahu ya. Mungkin ada pelajaran khusus ya nanti. Oke. Baik. Jadi perjalanan penyakit ini itu oleh karena adanya kotoran-kotoran pembuluh darah. Ya, kotoran-kotoran bisa jadi trombosis ya. Bisa penyebabnya karena mengecil pembuluh darahnya, mungkin stres ya, atau kerja berat ya. Bisa ada perobekan pembuluh darah ya. Perobekan pembuluh darah bisa terjadi pelebaran dan pecah. Ya, seperti misalnya di otak itu yang paling banyak ya. Melebar pembuluh darahnya sehingga pecah. Sama dengan balon, kalau kita tiup itu membesar ya. Itu makin ditiup makin membesar, makin ya nanti bisa meletus. Ya. Biasa paling banyak terjadi di otak. Itu disebut dengan stroke, hemorrhagic stroke, perdarahan di otak oleh karena pecahnya pembuluh darah di otak. Ya. Oke. Sambil kalau ada pertanyaannya tulis boleh ditanyakan kita. Diskusi sebentar ya. Kemudian, ini penting kita pahami tentang faktor risiko. Apakah yang menyebabkan jantung kita bisa tersumbat, pembuluh darah kita bisa tersumbat, ya, atau adanya aterosklerosis, ya? Yang pertama adalah karena makanan, ya. Bagaimana kita mengetahui kita punya kelebihan makanan dalam tubuh, ya, khususnya kolesterol, asam urat, ya, trigliserid, ya, HDL, ya. Yang darah yang jahat, kemudian darah yang bagus ya, itu harus seimbang semua ya. Jadi kita punya darah ini harus seimbang ya. Bagaimana mengetahui? Ya harus periksa kita punya tubuh ya. Mungkin setiap setengah tahun, 6 bulan ya, boleh kita periksakan diri ya. Paling banyak ini gara-gara ya, ini gara-gara coto, indomie ya, makanan. Pokoknya makanan yang instan itu kalau berlebihan sangat bahaya. Boleh kita makan indomie tiap hari, tidak boleh. Ya, boleh kita makan coto tapi jangan sampai tiap hari makan coto. Ya, karena selamanya makanan itu bergizi. Yang maksud dengan makanan bergizi itu makanan yang seperti di kampung, ya, makan sayur, ikan, ya, apalagi ada ikan, ada yang lainnya, nasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua rupanya rokok. Ya, merokok ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau dia isap rokok pasti masuk ke dalam pembuluh darah. Karena pertukaran O2, CO2 dalam paru-paru itu bisa diambil itu. Kalau kita inspirasi, tarik nafas itu, kadang-kadang orang kan kalau tarik rokok, isap rokok, tahan supaya asapnya masuk. Memang asapnya masuk ke dalam pembuluh darah. Dan itulah membuat pembuluh darah kita ini kotor. Kalau kotor, menempellah di pembuluh darah. Rokok, ya. Mungkin ada di sini yang merokok, ya, mudah-mudahan tersinggung dan berhenti merokok. Ya. Amin. Kemudian, ya, rupanya stres juga, beban jiwa. Ini paling banyak lagi. Paling banyak, ya. Kalau kita punya 3 ini, ya tunggu kalau bukan penyakit stroke, penyakit jantung. Kalau punya 3 ini. Apalagi kalau ditambah di bawah ini. Orang yang bertipe A, maksudnya ini berperform buruk, ya. Tiap hari main domino, tiap malam main domino, ya. Tiap malam pokoknya nonton saja, ya. Padahal tubuh kita ini butuh istirahat. Tubuh kita butuh istirahat. Ya. Pembentukan darah merah waktu kita istirahat, khususnya malam hari. Kapan kita begadang? Ya. Jadi benar itu nyanyiannya Roma Irama ya, begadang jangan begadang. Ya, kalau begadang ya muka pucat, darah berkurang. Ya, maksudnya darah merah berkurang. Karena tidak ada pembentukan darah merah kalau kita banyak aktivitas, ya, harus istirahat. Ya, tipe A ya, orang bertipe A itu macam-macam ya. Peminum alkohol, ya tipe A. Kurang olahraga, tipe A.
pokoknya berkelakuan baik, berkelakuan tidak baik ya, sebaliknya yang baik ya, itu orang yang bertipe A ya, tidak menggunakan otaknya ya untuk hidup ya, dia gunakan otak dan perasaannya untuk hidup, tidak boleh ya, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita akan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita otak untuk berpikir ya, bagaimana kita hidup ya. Saya dalam Islam ya mengatakan dalam Al-Quran, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ya, barang siapa yang senantiasa ikut sama Tuhannya, ikut perintah Allah, ikut larangan Allah, dan dapat menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Sebaliknya tidak dapat. Ya, mungkin neraka atau masuk surga. Tergantungnya stres ini ya, dan tipe A. Kemudian menambah lagi ya, diperberat lagi oleh kalau kita hipertensi. Ya, ini bisa diobati nih. Diabetes bisa diobati. Ya, kalau pankreas kita rusak, ya, itu diabetes ya. Kalau satu kali rusak biasanya rusak terus. Maka harus kita berobat ya, atau diet ya. Kemudian kalau terlalu gemuk ya, nah ini bahaya juga ya. Berat badan yang berlebihan. Usia tentunya usia yang 40 tahun ke atas itu sudah risiko. Ya, seperti saya sudah risiko penyakit jantung. Ya, rupanya pria lebih banyak daripada perempuan. Kenapa pria lebih banyak daripada perempuan? Karena kelihatan pria lebih banyak yang merokok. Ya, pria lebih banyak yang stres. Kalau pria stres itu biasanya dipendam ya, diam-diam saja. Diam-diam. Kalau perempuan, maaf ya, ibu-ibu, biasanya kalau stres, habis stresnya melalui tetangga, sampai menangis. Dia ceritakan semua ya, aib-aibnya. Tidak boleh semuanya ya. Ya, bagaimana supaya tidak demikian? Ya, maka kita ini harus senantiasa perasaan positif saja. Perasaan positif. Jangan sampai kita mempunyai stres dan tipe A ya. Kemudian tentunya kalau sudah menopause ya, pernah penyakit jantung ya, dan kalau ada bapak ibu kita riwayat keluarga itu bisa juga ya, bisa. Tapi sebenarnya penyakit ini bisa diubah sebenarnya. Bisa diubah melalui ya pakai otak. Tentunya kalau merokok, berhenti merokok. Ya, berhenti merokok. Ya, cuma ya masalah kebiasaan ini memang tidak mudah, tidak semudah menggerakkan tangan. Kebiasaan merokok susah untuk dirubah. Kebiasaan buruk susah untuk dirubah. Pelan-pelan ya. Nanti sakit jantung, baru berhenti semua. Ya sudah terlanjur. Ya, lebih baik tidak sakit jantung. Bagaimana caranya? Pakai otak dulu, ya. Pakai otak dulu, ya. Jangan sampai kita diabetes, obesitas, ya, banyak beban, ya, kemudian hipertensi, ya, kemudian gara-gara makanan, ya, kurang olahraga, ini semua bisa dirubah, ya. Kemudian yang tidak bisa dirubah tentunya usia, ya, 40 tahun tidak bisa lagi anak-anak, seperti saya, begitu ya. Jadi kelamin tidak bisa dirubah, ya. Namun ada yang berubah jenis kelaminnya jadi perempuan, laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki, ya. Atau merubah dirinya sendiri ya, jadi perempuan ya, bencong namanya ya. Kemudian riwayat keluarga ini kadang-kadang tidak bisa dirubah, dan tipe kepribadian. Sebenarnya tipe kepribadian ini itu bisa dirubah karena ini pengaruh psikologis saja, jiwa. Jadi kalau sudah terbiasa dengan jelek-jelek, kita bisa rubah sebenarnya. Tentunya harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Nah, bagaimana tanda-tanda serangan jantung? Ya, jadi kalau ada tadi sumbatan-sumbatan, ya, risiko-risiko tadi, maka kita bisa terserang penyakit jantung. Ya, ada namanya angina atau sakit dada oleh karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh di jantung itu sendiri. Ya, namanya penyakit jantung koroner. Ya, bagaimana sifat nyerinya? Ya, itu biasanya
ya nyeri, ya sangat sakit, ya seperti ditikam, diperas, ya dibakar, ditusuk, ya, nah itu ya, rasa dipelintir itu di dada, ya sakitnya begini, bukan tusuk-tusuk begini, sakit sini sampai ketawa. Semua yang sakit jantung itu meringis, ya. Kemudian biasanya ya lokasinya di bawah sternum ini, di bawah tulang dada ini. Ya, biasa ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Ya, tapi banyak ke kiri, ke lengan kiri, ke belakang, ya. Rasa tercekik itu penyakit jantung, ya. Itu berapa lama? Biasanya ya minimal 15 menit ke atas. Ya, ada katakan 20 menit ke atas. Ya, kalau saya 15 menit terus menerus sakit, ya 15 menit ke atas, itu bisa, ya. Itu karena jantung cepat-cepat ke ke fasilitas kesehatan, ya. Ya bisa menjalar kemana-mana. Kemudian faktor pencetusnya bisa karena stres, bisa karena olahraga, bisa karena beban berat, ya, kerja berat, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Ini gejala-gejalanya, itu bisa mual, muntah, sesak, ya, rasa tidak enak, gelisah, sampai bisa bisa pingsan, ya. Ya, saya ada waktu. Oke, terus ya, ini baru gejala-gejalanya ini, ya. Nah, kemudian kriteria penyakit jantung tadi, kalau sakit dada seperti ini, jadi kalau orang sakit dada begitu, ya, dia pegang begini, bukan begini, ini, ya, sambil ketawa-ketawa. Nah, memang rasa ditikam, rasa diperas, ya, nah itu, tembus ke belakang, ya, ke lengan kiri, rasa tercekik, ya, maka, ya, sakit dada ini yang khas, ya, minimal 15 menit, ya, 15 menit ke atas, ya, sampai berhari-hari boleh, ya, itu sakit dada, ya, itu yang khas. Kemudian ya kita lihat EKG-nya, jadi cepat-cepat kalau sakit dada, cepat-cepat ke fasilitas kesehatan, ya. Nah, bisa direkam EKG-nya, itu kelihatan daripada gambaran penyempitan atau penyumbatan di EKG, ya. Tentunya dengan pemeriksaan yang lain-lain juga, ya, bukan cuma EKG saja. Kemudian laboratorium, ya, laboratorium juga bisa dilihat, ya, enzim jantungnya bisa meningkat, ya, kita CKMB, kunintik dan sebagainya itu nanti cepat-cepat ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa laboratorium, ya. Ya, jadi jangan sampai kita ada serangan jantung, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah terjadi serangan jantung tiba-tiba, ya, tiba-tiba jatuh, henti nafas, henti jantung. Apa kita lakukan? Harus kita pijat jantung. Ya, nanti ada sesi yang akan datang, ada di sini pantong bagaimana pijat jantung. Ya, saya tunjukkan kepada ya PKM rumah sakit untuk kita perlihatkan sini bagaimana pijat jantung. Ya, kalau ada henti nafas, henti jantung, kita pijat saja. Karena kalau ada tiba-tiba serangan jantung itu terjadi pompa tidak bagus. Kalau pompa tidak bagus, kita harus pompa pijat jantungnya, ya, jantungnya, ya. Ya, untuk orang awam itu kalau henti nafas jantung itu kita harus pakai ini DRACA, ya, maksudnya dangerous itu kita harus aman, jangan sampai kita menolong seorang tapi ada orang bantu kita, ya, harus aman, ya, kita aman, kemudian kita harus respon, ya, bu, apa, ya. Kemudian ini kita harus berteriak, ya, minta tolong kepada orang lain, ya. Kemudian kita langsung pijat jantungnya, kompresi namanya, pijat jantungnya. Kemudian kita lihat jalan napasnya juga, siapa tahu ada onde-onde, ya, ada daging dan sebagainya, ya, RW-nya, ya. Nah, itu orang awam, ya. Kalau petugas, ya, ini sudah hebat semua ini, perawat atau dokter, ya, ini dia pakai terandus cabai, ya, simbolnya, simbol abjadnya terandus cabai, dangerous, ya, aman, respon,
shout for help atau ask for help, ya, kemudian circulation, airway, ya, kemudian breathing, dan setiap 2 menit atau 5 siklus itu dievaluasi. Jadi kalau bapak, ibu yang awam itu pencet saja, tidak usah tiup, ya, genjot saja untuk pompa darah. Ya, kenapa untuk genjot saja tidak diberikan napas? Karena bapak belum tahu betul itu bagaimana memberikan napas. Siapa tahu kita tiup, ya air itu tanpa masuk. Ya, genjot saja, ya genjot saja, karena tubuh kita selalu masih ada oksigen di dalam. Ya, cepat-cepat berpikir ya ke fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit jantung, ya. Di sini, ya, rumah sakit Wahidi Sudarsono di bagian jantung, ya, PJT. Ya. Sakitnya tadi, ya kita harus telepon cepat, kemudian bawa ke rumah sakit, ya, pakai PT-PT, pakai Grab dan sebagainya, ya, cepat-cepat ke emergency, ya, emergency ke gawat darurat, ya. Kemudian mungkin bisa langsung dipasang cincin atau pakai obat, ya, di rumah sakit. Ya, ya, saya dokter berikan obat-obat, ya, obat-obat penghancur dari bekuan darah tadi. Ada namanya trombolitik, ya, tidak terlalu mahal, ya, trombolitik itu sekitar 8 juta barangkali, ya, 1 botol. Ya, masuk askes, ya, nggak apa-apa, masuk BPJS, masuk KIS, ya, ya. Kemudian bisa dipasangi cincin langsung, ya, penyempitan atau penyumbatan, merupakan sumbatan darahnya, kemudian yang sempit itu langsung dipasangi cincin, ya. Kemudian berikan obat-obat oleh dokter, ya. Ya, ini obat yang mahal ini, bernama kamikinase, strepkinase, ya. Nah, ini yang mahal ini, ya, ini lebih 10 juta. Ya, makin mahal makin bagus. Ya, ini menghancurkan bekuan-bekuan darah. Ya, yang normalnya kalau ada bekuan begini maka bisa dihancurkan oleh obat, dikikis sampai habis. Ya. Atau, ya, dokternya putuskan masuk ke kateterisasi jantung di atas ini. Ada di atas ini, lantai 2. Ya, bagian kateterisasi jantung, melihat pembuluh darah yang tersempit atau menyumbat tadi. Ya. Kalau bisa pasang cincin, langsung pasang cincin. Itu, ya. Kita lihat, ya, langsung bisa dilihat penyempitannya. Nah, ini, ya, ini sekitar 80%, maka harus pasang cincin. Ya, harus pasang seperti ini, ya. Ini kotorannya ini, ya, perkapurannya, ya. Ya, ini bisa pasang cincin begini, jadi kateter dimasukkan ke dalam tubuh melalui paha atau melalui lengan sini, masuk ke pembuluh darah besar, ya, masuk ke jantung, kemudian ke arteri koroner sini, ya, masuk ke sini, kemudian kita bisa perbesar, lihat begini, masuk kateternya, kemudian balonnya kita bisa kembangkan, di luarnya ada cincin, sehingga, ya, nanti setelah cincinnya terbuka, kita kembangkan, maka tinggal cincinnya sampai ke Balikpapan, ya. Bawa terus menerus, ya, nggak bisa dibuka cincinnya, ya. Bukan cincin seperti ringnya, nah, tergantung panjangnya penyumbatan, ya, bisa 1 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, ya, sampai 4,25 cm. Ya, ini cincin, ya. Jadi bisa juga balon sebenarnya, balon saja. Siapa tahu dengan balon itu sudah cukup. Tapi sekarang ini kalau kita pakai balon harus pakai cincin juga. Ini cara dulu, ya, tahun 90-an pakai balon saja, belum ada cincin yang bagus. Ya, sekarang ini sudah ada cincin yang betul-betul, ya, menetralkan pembuluh darah kembali seperti semula. Jadi darah yang terhambat tadi itu bisa sudah lolos, ya, akibat dari cincin. Ya. Ya, kalau tidak bisa dengan cincin, bagaimana caranya? Tersumbat, ya, tidak bisa dengan cincin. Pakai cincin tidak bisa terbuka karena keras sekali itu kapurannya, ya, terus maka bisa dioperasi. Lantai 2 juga sini, sebelah sini, ya, operasi jantung. Ya, seru sekali, ya, tiap pekan sini ada operasi jantung. Ya, operasi jantung itu pembuluh darah yang tersumbat tadi atau menyempit tadi kita bisa ganti, tambah pembuluh darah, biasa diambil dari kaki, ya, masukkan ke dalam jantung. Ya, gitu.
Nah, cangkok, bukan cangkok jantung, cangkok pembuluh darah ya. Dari kaki masuk ke jantung ya. Atau dari apa namanya? Di pembuluh darah yang ke tangan itu kita ambil kemudian langsung ke jantung ya. Namanya memari ya, arteri memari ya. Oke, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak sakit jantung. Bagaimana kita tidak sakit jantung. Demikian pun penyakit lain ya. Namanya preventif ya. Jadi intinya kita hidup harus pakai otak. Jangan pakai nafsu. Ya, nafsu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ya, nah, jangan sampai kita bernafsu merokok terus ya, makan terus. Ini mentang-mentang ada kepala kambing ini enak sekali. Harus kita pakai otak. Wah, ini bahaya juga ini kalau berlebihan ya. Boleh kita makan tapi jangan sampai berlebihan. Ya, coba tuh boleh kita makan jangan sampai berlebihan. Jadi intinya kita bagaimana cegah tidak sakit jantung, tidak tersumbat kita pembuluh darah di mana saja. Kalau ada sakit-sakit di mana saja itu ada pembuluh darah yang sempit. Ada makanan situ tidak bagus. Sakit di punggung itu kurang aliran darah ke sana. Sakit gigi kurang aliran darah ke sana. Kenapa? Karena bengkak ya. Bengkak itu fungsinya ya sehingga aliran darah ke sana kurang ya, nutrisi kurang sehingga ya sakit. Ya, mereka cari makanan sehingga sakit. Ada sinyal ke otak untuk sakit. Ya, di mana saja sakit punggung, sakit mah ya. Itu semua karena kekurangan nutrisi, kekurangan aliran darah sana, ya oksigen dan nutrisi sehingga bisa jadi sakit. Saya kira itu ya, dan bisa jadi mati ya. Saya kira itu jadi yang terpenting ya kita bagaimana berhenti merokok ya. Kita perbaiki kita punya lemak dalam tubuh ya, faktor psikologis ya kita perbaiki psikologis kita. Kemudian berat badan kita perbaiki terus menerus. Bagaimana caranya berat badan? Mengukur berat badan, tinggi badan kurang 100 itu gampangnya. Tinggi badan kurang 100, boleh tambah 10%, boleh kurangi 10%. Misalnya berat badan kita ini 100, tinggi badan kita 150, maka berat badan kita ini kurang 100 berarti 50. Boleh 55, boleh 45. Ya, itu dianya. Kalau lebih itu, lebih 55 berarti agak gemuk ya. Kalau 70-an sudah gemuk sekali ya. Kalau tekanan darah ya kemudian selalu berolahraga ya. Ya, saya kira keren yang tidak merokok ya. Ya, ini sudah 5 tahun lalu ini, ya masih gagah-gagah ya. Ya, kira-kira umur saya berapa nih kira-kira ini sekarang ini? Bapak Ibu? Pernah 17. Ya, pernah 17. Yang jelas saya punya umur sekarang ini 60, hampir 62. Ya, hampir 62 ya. Nah, saya kira itu. Jadi kita bagaimana selalu berolahraga ya, jangan sampai kita obesitas ya. Dan saya kira itu ya penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini tolong kita kesankan dalam hati. Yang paling penting diamalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Mufti. Sepertinya dari ruangan ini sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya kepada Bapak. Boleh Bapak silakan, namanya siapa Pak? Ini selalu bongkar kaki kudawan. Kalau tidak bisa lama bongkar. Iya, jadi sering bongkar. Ya, kenapa bengkak? Sudah? Apa penyebabnya? Iya. Kenapa? Nah, Iya. sekarang Bapak ini periksa jantungnya. Iya. Jadi kalau bengkak kakinya berarti pompa jantungnya tidak bagus. Pompa jantung tidak bagus. Kalau pompa tidak bagus, maka seharusnya aliran darah kembali, tapi tidak kembali dengan baik. Maka tinggal di bawah. Tapi kalau diperiksa itu, Pak Hakim bilang sudah bagus katanya nanti. Iya, sudah bagus jantungnya, tapi Ya. pompanya belum bagus. Ya. Mana? Masih bengkak tak? Tidak, sudah. Oh, sudah bagus. Berarti sudah bagus. Jadi jangan sampai bengkak lagi kakinya. Jadi harus berobat terus menerus. Berobat terus, ya. Pakai begitu bengkak langsung, ya. Begitu sesak, tidak bisa jalan dengan bagus, itu langsung ke dokternya, ya. Yang lain? Oke, terima kasih. Silakan. Oh, ada banyak pertanyaan. Oke, saya ke Bapak. Jaket orange dulu, Bapak. Namanya siapa? Pak Yohanes. Makasih Pak. Saya mau bertanya, sebenarnya penyakit jantung itu berapa macam dok? Dan ciri-cirinya apa?
Nah, terus yang kedua, apakah memang angin dulu itu bilangan juga sakit jantung? Sering saya dengar itu memang angin dulu, dan sakitnya memang seperti jantung. Nah, ini gitu. Terima kasih Pak. Iya. Ya, itu lagi masih ada satu. Tampung dulu silakan Bapak, boleh sebut namanya siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada tahun 2018 saya terkena serangan jantung. Setelah didiagnosis ternyata ada riwayat hipertensi, kemudian diabetes dan kolesterol tinggi. Setelah dikateter ternyata ada penyempitan dan sudah tersumbat satu, kemudian penyempitan ada sekitar 95%. Kemudian setelah dikateter ternyata mau dimasukkan Cincin. Iya. ternyata cincin sudah tidak bisa lagi karena katanya plaknya sudah Mengeras. Ya. Akhir-akhir ini saya menderita juga artria, yaitu Nggak bagus dan tidak. jatuhnya temperaturan. Pertanyaan saya dokter, apakah pemasangan cincin itu masih bisa dilakukan setelah minum obat? Karena selama ini saya terus minum obat. Oke. Kemudian artinya itu apa bisa kan? Karena ya biasa kalau malam itu terjadi lagi jadinya tidak berat. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Bapak, mulai dari Bapak, jadi sebenarnya penyakit jantung itu macam-macam Pak. Ya, berbagai macam. Mulai dari penyakit jantung bawaan, dalam perut itu sudah ada sakit jantung kadang-kadang, pembentukan rongga jantung tidak bagus, ada bocor-bocor antara bilik dengan bilik, serambi dengan serambi, itu semua penyakit jantung. Ya, dan lain sebagainya, banyak sekali penyakit jantung bawaan. Kemudian kelainan-kelainan katup, ya bisa bocor, bisa kaku, pintu seperti pintu ini kalau kaku dibuka tidak bagus, ya harus dibuka dengan bagus, ya. Gitu, ya. Kemudian yang paling banyak ini karena otot jantung yang tidak bagus. Otot yang tidak bagus oleh karena adanya tadi penyempitan pembuluh darah, namanya dengan penyakit jantung koroner. Ya, pembuluh darah koroner yang bisa menyempit atau tersumbat sehingga aliran darah ke otot jantung tidak bagus. Ya, itu yang dibuat ya. Kemudian lain ya masih banyak apa ya penyakit jantung. Kemudian angin duduk. Ya ada katanya orang kampung angin duduk. Ya, itu bisa saja karena jantung. Bisa karena spasme, karena stres saja. Karena stres, ya. Makanya kalau begitu, tolong periksakan diri. Tolong periksakan diri ke fasilitas kesehatan khususnya di bagian jantung. Iya, di sini ya. Makanya datang di sini, ya. Oke, Pak ya. Nah, untuk Bapak dulu dicap sebagai penyakit jantung. Mau pasang cincin tapi tidak bisa karena pelatnya keras. Yang keras ini tidak bisa lagi. Tidak bisa ditembus. Cincin tidak bisa dibuka. Kapan dibuka dipaksa maka robek pembuluh darah lebih bahaya lagi. Makanya harus tambah pembuluh darah. Itu keputusan dokter. Tapi ini kan perlu kita namanya ikhtiar. Ikhtiar kepada yang maha kuasa. Betul tidak? Caranya yang tentukan yang maha kuasa bukan dokter. Seandainya dokter pintar tidak ada dokter yang sakit. Seandainya dokter pintar, betul tidak? Ya, seandainya obat penyembuh, alat penyembuh, maka ya semua orang berikan obat, alat itu sembuh semua. Tapi tidak semuanya sembuh. Yang tentu yang maha kuasa. Tapi wajib kita berikhtiar. Wajib kita berikhtiar. Bapak sudah berikhtiar berobat terus menerus. Tidak apa-apa. Ya, itu namanya konservatif. Berobat terus menerus untuk menghindari ada pembuluh darah yang lain. Dan kalau Bapak terus menerus aktivitas, ya tiap hari jalan misalnya ya. Sesuai dengan anjuran. Jalan tiap hari itu bisa ada pembuluh darah namanya kolateral, pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru untuk mengalirkan darah dari yang sehat ke yang sakit. Begitu. Kalau tiap hari olahraga, nanti ikuti saja anjurannya dokter. Gitu ya. Nah, jadi kalau tidak bisa lagi selalu sakit, harus beroperasi. Tidak bisa tidak.
terus kalau kita minum terus obat katakanlah obat statistik atau obat apa dokter apakah ini tidak membantu untuk melebarkan pembuluh darah kemudian bisa dipakai tinggi masuk di dalam air? Ya, jadi memang obat ini adalah untuk mempertahankan segitu. Jadi supaya tidak tersumbat maka dipertahankan dengan obat. Tidak ada obat yang melebarkan pembuluh darah secara yang itu, melebarkan aterosklerosis, perkapuran itu tidak ada obat. Kecuali kalau perkapurannya baru itu bisa dengan obat, ya. Ada simpatasikan untuk kolesterol saja, ya. Dan sebagainya, ya. Memberikan pengencang darah itu supaya tidak ada yang lain selain daripada itu. Jadi Bapak ikhtiarnya berobat terus-menerus untuk, ya, konservatif namanya. Ya, kemudian kalau dokternya putuskan untuk operasi, Bapak harus operasi. Pada bagus sekali, ya. Habibie umur 70 sekian, ya, operasi jantung bagus. Ya, nanti meninggal tahun 80, ya hampir 90 umurnya Habibie, ya. Begitu, ya. Aritmia itu karena aliran darah ke sana, nutrisi tidak bagus sehingga listriknya tidak bagus bekerja, maka terjadi aritmia. Makanya berubah terus untuk bagaimana sistem aliran darah ke otot jantung itu, dinding jantung itu bisa bagus. Ya. Nanti ada Oke. wawancara. Ya, nanti lebih jelas di dokternya nanti, ya. Nanti konsultasi ke dokternya. Konsultasi. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mohon izin Bapak, ini ada satu pertanyaan dari live IG. Jadi pertanyaannya adalah apa kira-kira diagnosa prioritas pada pasien aterosklerosis? Silakan Pak, boleh langsung dijawab. Ya, diagnosa utama aterosklerosis adalah angina pectoris. Kalau aterosklerosisnya di jantung, penggunaan koroner, angina pectoris, ya, gejalanya sakit dada, ya bisa sesak, ya tidak bisa jalan dengan normal, ya. Kalau lari itu cepat capek, ya. Itu, ya. Jadi diagnosanya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung. Harus periksakan diri, lihat koronernya bagaimana, penyempitannya berapa persen, ya. Atau otot-otot jantung yang lain kita bisa lihat, ya. Mungkin ada kardiopati dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktu kita terbatas, kita melanjutkan pelayanan lagi. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini terima kasih kepada Bapak Dr. Trias Mahmudin Asri yang sudah memberikan informasi kepada kita terkait pengenalan pencegahan serangan jantung dan pembuluh darah. Baik, tentunya saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu, kita masih ada di era pandemi COVID-19. Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun atau hand sanitizer, kemudian mengurangi mobilisasi, menjauhi kerumunan, dan yang paling penting saat ini adalah hindari dulu untuk makan bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Halim yang sudah mendukung kegiatan edukasi kita ini yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulang lagi dari kegiatan ini di IG RSUP Wahid Official. Baik, terima kasih kami ucapkan. Saya Lydia mewakili tim promosi kesehatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.